Hai, what's up gig? Ini kita baru bisa motoran lagi ya, karena kita udah off the day selama 1 minggu. Kita nggak bikin motovlog, kita nggak bikin konten. Karena seminggu kemarin itu kita bisa dikatakan keadaan finansial itu bobrok ya. Eka. Ya, seminggu kemarin kita kere lah ya. Tapi sekarang kita udah miskin kok. WK. Ya, jadi kita baru bisa motoran lagi ya. Jadi setelah 1 minggu off ya. Dan by the way, hari ini tuh hari Jumat ya, sekitar jam 10 pagi nih. Biasanya kan orang-orang itu menyebutnya Jumat berkah, dan biasanya di hari Jumat itu biasanya banyak teman-teman para donatur yang ngasih makanan lah biasanya ya ke teman-teman pemulung ataupun ke para pejuang cuan lah yang ada di jalan, yang saat ini kondisi keuangannya kurang begitu beruntung, atau kalau dalam bahasa politiknya itu di bawah garis kemiskinan katanya. Ya, biasanya hari Jumat itu banyak donatur ya yang bertebaran gitu di sepanjang Karawang ini. Dan by the way, tadi sekitar jam pagi ya, sekitar jam berapa tuh? Subuh kali? Dari jam 6 sampai jam 9 pagi tadi itu hujan ya, lumayan deras sih. Cuma nggak sederas kemarin. Kalau kemarin tuh bener-bener deh. Jadi jalanan di Kampung Mawar Desa Melati itu terendam banjir ya. Tapi cuma jalanan aja, rumahnya sih enggak. Jadi jalanannya itu tidak terlihat ya, mana jalan, mana sawah gitu, atau mana got gitu. Jadi memang musim hujan ini ya harap berhati-hati lah ya untuk kita semuanya. Apalagi kalau musim hujannya itu disertai dengan angin ribut, yang selalu ribut. Oke deh, itu dia ya. Sekarang kita akan bahas ya. Kita tadi baru baca ini ya, berita dari CNBC Indonesia, dan katanya itu penjualan motor listrik itu penurunan ya. Jadi awal tahun ini motor listrik itu banyak yang menumpuk di gudang stoknya, tidak laku. Ya, sebetulnya sih hal yang kayak gini tidak mengejutkan ya, karena di sepanjang tahun 2024 kemarin penjualan motor listrik itu meningkat kan karena ada insentif dari pemerintah gitu. Jadi apa tuh, pajaknya itu ditiadakan ya, atau ada insentif lah, ada subsidi dari pemerintah yang tadinya mungkin harganya 40 juta bisa apa tuh, kalau nggak salah insentifnya itu 7 juta deh ya. Dan itu kan bisa mendongkrak ya, harganya bisa lebih terjangkau, karena kalau nggak ada insentif pajak dari pemerintah ya, harga motor listrik atau harga kendaraan listrik di kita atau di dunia sih sebetulnya ya, itu masih relatif mahal ya. Jadi untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi seperti di Indonesia ya, itu sulit lah untuk terjangkau lah. Nah, itu satu ya dari segi harga. Dan yang paling krusial itu sebetulnya dari segi infrastruktur ya, jarak tempuh itu of course lah ya. Nah, ketika motor listrik ini atau kendaraan listrik ini bukan bensin ya, baterainya habis gitu, kita ngecasnya di mana bro? Itu kan ribet, dan kalau ngecas kan kita harus nunggu ya. Beda dengan kita misalkan isi BBM ya di SPBU gitu, itu paling berapa sih, 5 menit paling kita isi BBM. Tapi kan kalau ngecas baterai listrik itu lebih dari setengah jam, lebih dari 1 jam gitu. Jadi itu dia ya, infrastruktur yang paling krusial sih dari boomingnya EV ini, electric vehicle ini, yaitu infrastruktur ya, jaringan itu apa tuh, jantungnya itu infrastruktur itu, jantungnya untuk kendaraan listrik. Karena kalau untuk di kota-kota besar lah gitu, kayak misalkan di Jakarta gitu, misalkan di Bandung, atau ya istilahnya tuh motor dalam kota lah, motor hanya untuk ngantar anak sekolah ke warung, ke Alfamart, nah itu masih oke lah ya, jarak tempuhnya juga nggak seberapa. Tapi kalau misalkan motor listrik itu dipakai untuk dari Jakarta ke Bandung misalkan, wah itu, atau misalkan kayak di kita nih, kita kan hidup di
Karawang Side Bay ya, di perkampungan Karawang gitu, tapi yang pinggirannya bukan di Karawang kotanya. Nah, ini kalau kita menggunakan motor listrik nih, gimana nih cara ngecasnya? Atau misalkan kita perjalanan kita jauh lah gitu, lumayan jauh gitu, kita touring-touring segala macam gitu. Nah, nanti gimana ini baterainya habis? Nah, itulah dia ya. Jadi kami sih konsisten ya bahwa kendaraan listrik itu sampai 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan tidak akan booming banget lah gitu, istilahnya tuh tidak akan bisa menggantikan kendaraan bensin gitu ya, karena itu faktor infrastruktur itu, jaringan pengisian baterainya itu satu, dan yang kedua durasi pengisian baterainya yang lama dibandingkan dengan kita ngisi BBM yang tentunya hanya 5 menit. Kalau kita ngisi cas baterai motor listrik bisa 1 jam lebih, baterai HP aja 1 jam lebih kan ya, begitulah. Jadi kami tetap konsisten ya dengan pendapat kami bahwa kendaraan listrik ini memang kendaraan masa depan, cuma masa depannya itu masih terlalu jauh lah, mungkin 50 tahun ke depan kali. Tapi untuk 10-20 tahun ke depan tetaplah itu motor listrik itu hanya sekedar lifestyle aja, hanya untuk gaya-gayaan aja gitu. Jadi sulit lah untuk dijadikan kendaraan pengganti motor bensin gitu, yang dalam hal ini digunakan dalam keadaan kendaraan sehari-hari gitu, kegiatan sehari-hari menggunakan motor listrik, yaitu sulit lah ya, sulit lah. Apalagi kan sentimen kita masih agak meragukan ya kendaraan listrik itu. Gimana kalau kehujanan misalkan, wah itu. Atau misalkan baterainya atau ada error di jalan gitu, sedangkan kita lagi di jalan nih, siapa nih yang bisa memperbaiki motor listrik itu, bengkel mana gitu. Kalau kendaraan bensin kan bengkel banyak gitu, baik itu yang yang resmi maupun yang non resmi gitu, yang levelnya UMKM gitu, mereka bisa lah semua gitu menangani kerusakan motor bensin gitu kan. Kalau kena motor listrik kan wah amsyong deh. Nah, itu dia ya untuk teman-teman. Apakah teman-teman pengguna motor listrik atau misalkan punya motor listrik, silakan ya komen saja keluh kesahnya, suka dukanya di kolom komentar. Kalau kami sih konsisten ya, kami nggak akan beli motor listrik dulu deh meskipun punya uang, atau mobil listrik juga kami nggak begitu tertarik sih, karena yaitu pengisian ngecas baterainya itu yang aduh apa ya, ribet lah gitu, kita harus nunggu lama. Kita sih lebih suka yang efektif dan efisien ya, dan kebanyakan orang saya pikir seperti itu juga ya. Kalau kita berpikirnya secara ekonomi kan lebih baik efektif dan efisien gitu. Jadi orang-orang yang membeli kendaraan listrik itu lebih kepada hype aja ya, lifestyle dan FOMO sih. Kalau bagi kami sih lebih kepada FOMO mereka. Tapi pada saat mereka menggunakan kendaraan listrik itu dalam kegiatan sehari-hari, ternyata wah tidak semudah, seefisien kendaraan bensin ya. Nah, akhirnya kan jadi ribet sendiri. Ya, itu dia ya pembahasan kita tentang kendaraan listrik yang penjualannya itu turun ya, dan stok motor itu banyak menumpuk di gudang. Karena konsumen juga masih menunggu sih apakah subsidi untuk motor listrik itu yang sebesar 7 juta per unit itu dilanjutkan ya di tahun 2025 ini, atau memang subsidinya ya udahlah nggak usah dilanjutkan aja motor listrik itu gitu. Karena di sisi yang lain juga pemerintahan saat ini gitu, Prabowo Gibran itu kan lagi fokus di makan bergizi gratis ya, yang itu memang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dan kalau teman-teman baca beritanya kan pemerintah sekarang itu apa ya, menghemat anggaran gitu, memotong anggaran dari kementerian-kementerian yang lain lah gitu, dipotong demi untuk makan bergizi gratis itu ya. Jadi apakah kendaraan maksudnya kendaraan listrik, motor listrik ini akan disubsidi lagi ya tahun ini? Ya I don't know lah.
Oke deh, itu dia ya info kita kali ini. Sekarang kita akan beli makan siang kita dulu ya. Ini kita lagi ada di bukan Kampung Mawar Desa Melati, tapi memang tetangga dari Kampung Mawar Desa Melati. Ini lebih tepatnya Dusun Pasir Onyam. Kita akan beli gorengan di langganan kita. Nah, ini penjual gorengannya ini ada di dekat SD Negeri Belendung 4. Kita belinya goceng aja, Kak. Nah, ini ya kalau kita cuma ada bala-bala. Kalau kita hidup di perkampungan itu gorengan itu masih gede-gede ya ukurannya. Kalau kita di kota kan di penjual gorengan gerobak itu kecil. Cuma kalau rasa selera sih ya. Nah kayak gini nih, ini bala-bala nih penampakannya. Biasanya ada banyak, cuma kita kehabisan nih. Kita hanya kebagian bala-bala aja nih. Nah ini ya untuk makan siang kita gorengan bakwan Karawang. Pokoknya untuk teman-teman yang mungkin ada di area Karawang Side B ya silahkan aja lah ya dibeli. Para penjual UMKM gorengan itu ya dibelilah, lariskan gitu, tapi harus sesuai selera juga ya, jangan asal beli terus nggak dimakan gitu misalkan. Pokoknya kalau kita sih cocok ya, karena kan kita vegan ya, kita nggak makan daging, kita cuma makan sayuran dan buah-buahan. Pokoknya kita nggak makan ikan, lauk pauk, nggak makan kita, karena kita vegetarian. Nah ini kebetulannya ada apa sih, sekarang jam 11 ya, jam 11 siang, dan ini berbarengan dengan anak sekul ya, apalagi ini hari Jumat nih, sehingga jam 11 itu anak sekul udah kelas dismiss ya. Untungnya di depan gak ada mobil nih, karena kalau ada repot nih. Kalau jalan perkampungan itu sempit, cuma muat motor 1 dan mobil 1. Itu pun mobil pick up. Kalau ada truk, wah itu amsyong deh gue. Nah kita udah memasuki Kampung Mawar Desa Melati yang masih banyak pohon, tapi memang lahan-lahan udah mulai berkurang ya. Biasanya sih kalau di perkampungan itu kan lahan-lahannya itu luas-luas ya, tapi di Kampung Mawar Desa Melati ini udah mulai berkurang lah. Nah ini ya hasil tadi nih, genangan air nih, karena tadi hujan nih lumayan, tapi kalau kemarin tuh luar biasa sih. Kalau langit Karawang ya kayak gitulah, nggak begitu cerah tapi sedikit mendung ya. Cuma biasanya kedepannya nggak hujan nih, jadi cuma pagi aja biasanya kalau hujan ya. Jadi dari jam sekarang nih jam 11-an sampai nanti Isya atau jam 9 malam biasanya nggak hujan. Nah biasanya tuh malam tuh hujan lagi tuh, nanti jam 3-an mungkin jam 4 subuh gitu sampai jam 9 pagi. Nah kita udah masuk nih ya, kita udah nyampe nih di rumah derita kita. Jadi kita udah nyampe di gubuk derita kita nih. Catnya itu warna pepaya, WK, warna Belanda bro. Orange. Nah ini dia gorengan goceng. Saatnya kita lunch dulu ya, kita makan siang dulu nih. Nah ini ya makan siang kita, nasi, ini tuh goreng tahu goreng, ini bakwan ya. Inilah ya kegiatan kita kali ini. Thank you so much for watching, see you next time and ciao.